Dari rekaman kamera CCTV, nampak kakek berusia 72 tahun berinisial U tengah melancarkan aksi pelecehan terhadap seorang bocah sekolah dasar di sebuah gang di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku melancarkan aksinya saat kondisi sepi. Meski aksinya sempat dipergoki oleh emak-emak yang tengah melintas, namun pelaku kembali melancarkan aksi bejatnya di sebuah pos yang tak jauh dari lokasi pertama. Akibatnya, korban mengalami trauma. Pelaku menyasar korbannya yang tengah berjalan kaki menuju rumah usai pulang sekolah. Pelaku yang berprofesi sebagai jasa servis sofa keliling diketahui kerap berlalu lalang di permukiman tersebut. Sementara setelah melakukan penyelidikan, polisi langsung menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku beserta barang bukti, salah satunya yakni sepeda miliknya, turut dibawa oleh polisi ke Mapolres Jakarta Timur. Kini kasusnya ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Bayu Andrianto dan langsung dari halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Sebelum saya membahas mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek berusia 72 tahun terhadap seorang anak SD, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ada narasumber yang sudah hadir. Pagi Mbak Ajeng. Pagi Bayu. Sehat? Sehat. Seru nggak siaran di sini? Seru banget, senang sekali. Udah foto-foto duluan ya tadi. Nah, sebelum memulai diskusi saya ingin ngasih gambaran terlebih dahulu kira-kira kondisi arus lalu lintasnya gimana ya di Bundaran HI pagi hari ini. Kalau dari arah Sudirman ke arah Tamrin, kemudian di Bundaran HI dari Tamrin ke arah Sudirman juga masih relatif lancar ya. Pukul 7 lebih 01 ini masih relatif lancar gitu. Nah, nanti kami juga akan membahas lebih lanjut lagi ya soal kasus pelecehan seksual terhadap anak SD itu dengan Mbak Ajeng. Nah, Mbak Ajeng, sebelum saya bertanya lebih detail begitu ya, ketika Mbak Ajeng melihat berita tersebut, semua orang tua pasti sangat merasa miris ya gitu. Betul, pasti prihatin sekali ya. Betul gitu. Tapi yang ada di pikiran saya, kenapa ada seorang kakek-kakek begitu ya yang tega kemudian melecehkan seorang anak SD gitu yang masih mungkin masih sangat kecil, belum tahu apa-apa. Apa sih Mbak yang bisa ditangkap dari peristiwa itu? Jadi kalau kita bicara kenapa seseorang yang sudah usia lanjut melakukan kekerasan seksual ya, ini kan pelecehan terhadap seorang anak yang masih di bawah usia remaja gitu ya. Jadi kasusnya adalah bisa saja terjadi ini dilakukan oleh seorang yang namanya disebut pedofil. Pedofil itu adalah kelainan mental, terutama terkait dengan kelainan seksual yang biasanya dilakukan terhadap anak usianya di bawah 14 tahun. Gitu. Pelakunya bisa dari remaja atas sampai lanjut usia. Gitu. Jadi kalau terjadi pelecehan seksual, belum tentu pelakunya adalah pedofil. Belum tentu pelakunya ada pedofil. Iya. Tapi bisa dilakukan siapa saja sebenarnya? Sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi banyak orang punya asumsi bahwa itu dilakukan sama pedofil. Gitu. Karena terkait sama pedofil ini tentunya kita akan lihat bahwa kondisinya seorang yang memiliki kelainan seksual terkait dengan ketertarikannya justru sama anak-anak. Dan begitu kan memang belum tentu pedofil. Belum gitu tentu. Ya? Tapi kalau misalnya dari runtutan, mungkin Mbak Ajeng juga melihat videonya, dan kita masih menunggu proses penyelidikan ya dari pihak polisian lebih lanjut begitu. Nah, motifnya apakah hanya karena kelainan seseorang itu kalau misalnya memang pedofil? Kalau bukan, apa yang bisa digali? Kalau bukan pedofil, sepertinya kondisinya ini disebabkan karena kalau sama anak kecil kan tidak seperti yang sudah remaja ataupun sudah dewasa ya. Dia biasanya punya tendensi sulit untuk melawan. Ya, betul. Iya kan? Jadi di sini ada power abuse dari seseorang yang sudah lanjut usia terhadap anak-anak yang menurut pelakunya bisa jadi dia akan lebih sulit untuk minta tolong, akan lebih sulit untuk misalnya melakukan suatu tindakan perlawanan terhadap apa yang dia lakukan, sehingga tendensinya si power abuse inilah yang terjadi, di mana pada akhirnya ya korban akan mengalami
kejadian lagi ya. Ini kan kejadian 2 kali ya. Iya, Bayu ya? di hari Betul yang ya? sama gitu. Di Jadi hari yang sama, kita betul. juga patut apresiasi oleh salah satu warga di sana yang sangat aware rupanya. Iya. Jadi ketika melihat ada gerak-gerik mencurigakan, warga ini kemudian melihat CCTV dan akhirnya ketahuan lah Iya. gitu. Nah, tapi kalau dari sisi si pelaku begitu ya. Iya. Korban-korban seperti ini memang sudah diintai atau random aja sebenarnya, Mbak? Sebetulnya kemungkinan besar random ya. Hmm. Tapi ketika sekali terjadi terus kemudian korban muncul lagi di sekitar lingkungannya, bisa jadi ya akan bisa terulang kembali dikarenakan ya udah kan kemarin sudah kejadian misalnya. Iya. Kemudian ketemu lagi pasti ada ketakutan dari si korban terhadap pelaku. Oke. Kalau kita lihat CCTV-nya ada upaya ya Iya. dari si korban untuk melindungi diri. Berarti dia sudah punya insting, udah punya intuisi bahwa ini pelaku punya niatan tidak baik terhadap dirinya. Sehingga si korban menjadi punya tendensi untuk preventif melindungi dirinya sendiri. Oke, tapi begini, kalau misalnya ya namanya juga masih anak kecil ya, dia belum Iya. tahu mana yang baik, mana yang benar, belum bisa Betul. memutuskan gitu. Tapi kan dalam ceritanya, dalam kronologisnya adalah ketika didekati oleh pelaku, Iya. ada seorang ibu-ibu kan yang datang gitu, Iya. bertanya ada apa dan lain sebagainya. Nah, korban kan mungkin karena kekhawatirannya, karena ketakutannya, akhirnya bilang udah nggak ada apa-apa. Iya. Gitu. Itu bahkan untuk meminta pertolongan meskipun ada orang lain di dekatnya. Iya. Pasti masih tetap akan takut, Mbak? Biasanya masih takut karena buat seorang anak tindakan dia melakukan sesuatu itu kan nggak seperti kalau orang dewasa dia sudah tahu ya, Ya. apa yang perlu dilakukan gitu. Misalnya menolak atau mengiyakan gitu ya. Tapi kalau buat anak dia biasanya tuh jadi rancu antara apa yang dilakukan orang tersebut sebetulnya menyakiti dirinya atau tidak, atau secara instingtifnya dia merasa bahwa dia nggak nyaman dengan tindakan itu, tapi batasan apakah hal tersebut memang wajar dilakukan atau tidak buat si anak menjadi gray zone, jadi masih abu-abu. Sehingga waktu ditanya dia jadinya bingung ya mau jawabnya apa. Belum lagi bisa jadi si pelaku melakukan ancaman tertentu yang kita kan nggak tahu ya gitu. Misalnya anaknya diancam jangan bilang-bilang kalau ada yang tadi saya Iya. apain gitu ya. Iya. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi sama si anak. Oke. Jadi karena memang si korbannya juga belum bisa menilai kali ya, Mbak ya. Iya. Dan harus tidak tahu harus bagaimana. Tapi saya mau lihat pada ketika ada warga di sana yang aware untuk itu, Mbak. Iya. Masih banyak nggak sih fenomena-fenomena seperti ini, Mbak? Artinya gini, orang tuh sekarang mungkin kalau Mbak Ajeng juga mengamati, aware nggak sih sama fenomena itu dan mau membantu nggak, mau turun nggak sih ke lapangan? Kalau lihat dari kasus yang terjadi, sebetulnya orang punya awareness yang cukup baik ya mengenai apa yang terjadi, kemudian berupaya untuk menolongnya juga langsung dilakukan. Tapi kadangkala memang orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, dia akan mencari kesempatan di mana kondisinya nggak banyak orang ya. Ya. Gitu kan, di tempat-tempat yang agak sepi, tempat-tempat yang agak terpencil. Pada akhirnya si korban kadangkala misalnya nih kalau mau pulang harus lewat jalan itu gitu ya. Ya. Dan misalnya ada lorong tertentu yang jarang orang lewat, sementara dia harus lewat situ, dan itu biasanya menjadi tempat-tempat yang cukup kritikal untuk terjadinya pelecehan seksual sih sebetulnya. Oke, kalau itu dari kacamata kita melihat aspek sosial gitu. Iya. Saya tarik lagi ke aspek si pelaku gitu. Iya. Mungkin karena kelainan. Kita misalnya berasumsi sajalah si Iya. pelaku ini memang pedofil, meskipun masih menunggu lagi Iya. dari pihak kepolisian. Tapi katakanlah memang si asumsi kita pelaku ini pedofil. Iya. Backgroundnya apa sih, Mbak? Maksudnya begini. Apakah ketika dilahirkan ujuk-ujuk punya preferensi seks tertentu gitu kan? Ujuk-ujuk Iya, ya. ujuk-ujuk gitu. Sebetulnya kalau kita bicara ciri-ciri pedofil itu kan tentunya akan ada hal yang terkait sama etimologinya, kenapa sih kalau seseorang bisa jadi pedofil Iya, gitu iya, ya. iya. Bisa aja ada kasus misalnya dulu waktu kecil pernah terjadi pelecehan seksual juga Dianya terhadap jadi korban ya? pelaku, iya betul. Kemudian juga ada kasus di mana kelainan fungsi otak gitu ya. Jadi otaknya itu berimajinasinya terkait sama anak-anak gitu loh. Nah, itu kan dalam perjalanan gitu. Iya, Nah, bisa. tapi dalam perjalanan apakah semuanya sudah punya potensi kelainan itu atau sebenarnya memang dipicu atas hal-hal yang memang sengaja dia lakukan gitu?
Bisa dua-duanya ya. Ada, kalau di psikologi itu ada istilahnya nature sama nurture. Oke. Gitu. Kalau nature tuh faktor genetiknya. Misalnya kalau terkait sama tadi kita bicara kelainan otak, berarti kan fungsi biologisnya yang terganggu ya. Itu nature ya? Itu nature. Oke. Kalau nurture bisa jadi karena lingkungannya. Misalnya tadi contohnya ketika dia menjadi korban pelecehan seksual juga, atau misalnya dia melihat lingkungan di sekitarnya juga terjadi hal-hal yang sama, sehingga ada pola meniru di situ. Oke, karena menganggap itu adalah normal. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nature secara alamiah itu bisa disembuhin nggak? Secara alamiah, Misalnya memang alasannya karena alami saja gitu, bisa Iya. sembuhin nggak? sebetulnya ada namanya terapi kognitif behavior gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan perubahan secara kognitif sehingga si pelaku akan mulai menyadari bahwa tindakannya itu tidak benar. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara pedofil, mereka memahami loh bahwa perilakunya tersebut tidak sesuai sama norma. Itu sesuatu hal yang salah. Oke. Sebetulnya ada penyadaran terkait dengan hal tersebut, tapi sayangnya impuls untuk melakukan hal tersebut tidak tertahankan. Oke, maksudnya Ya, gimana? jadi Impuls? dorongan untuk melakukan hal itu. Jadi istilahnya tahu kalau salah, tahu tidak sesuai dengan norma masyarakat, tapi sayangnya dorongan-dorongan untuk melakukan hal tersebut kadang tidak tertahankan. Oke. Itu terapi berarti sebenarnya ada. Iya, Nah, kalau yang bisa nurture terapi. itu tadi disembuhkannya bisa apa enggak? Justru kalau menurut saya nurture lebih mudah disembuhkan daripada yang nature. Kalau yang nature itu kan ada dari sisi kelainan otaknya, kemudian ada faktor genetiknya mungkin ya yang membuat seseorang menjadi seorang pedofil gitu ya. Dan pada intinya adalah ya kalau nature tuh justru lebih sulit karena ya? memang ada banyak fungsi biologis yang perlu diinteraksi gitu ya. Maksudnya bagaimana caranya supaya seseorang yang dengan kelainan otak tertentu perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga perilakunya juga bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Itu tadi dari pelaku ya, ada nature, ada nurture gitu. Iya. Kita bahas sesaat lagi bagaimana kemudian keadilan ya, bagi korban dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.